Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliasari, NIM 191030115, kelas 4B5 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan ini yaitu praktikum 6 modul tumbuh kembang infeksi chest terapi, yaitu saya mendapatkan skenario 1, yaitu Nyonya Sinta datang ke klinik fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta bersama putrinya yang berusia 2 bulan yang mengalami batuk berdahak. Setelah dilakukan anamnesis, diperoleh hasil terjadi penumpukan spetum pada paru kanan bagian upper lobus apical anterior segments. Pertanyaannya itu lakukan pemeriksaan fisioterapi dan melakukan intervensi fisioterapinya. Nah, untuk pemeriksaan fisioterapi yaitu kita harus melakukan pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif. Nah, untuk subjektif itu anamnesis, itu kita harus mengidentifikasikan dari pasiennya tersebut seperti namanya, usianya, alamat, jenis kelamin, agama, dan pekerjaan. Namanya yaitu Putri Nyonya Sinta, usianya 2 bulan, alamatnya tidak diketahui, jenis kelaminnya perempuan, agamanya tidak diketahui. Nah, untuk menanyakan identitas pasien ini, karena pasiennya masih berusia 2 bulan, maka kita harus menanyakan ke ibunya. Kemudian kita harus mengetahui keluhan utamanya, yaitu mengalami batuk berdahak. Dan untuk diagnosanya yaitu penumpukan spetum pada paru-paru kanan bagian upper lobus apical anterior segment, yaitu pada paru-paru bagian atas di bagian depannya. Nah, untuk pemeriksaan objektifnya yaitu kita harus melakukan pemeriksaan vital sign, yaitu berupa tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, suhu tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan IPPA, yaitu pada infeksi itu untuk mengalami atau dalam segi penglihatan kita ketika melihat pasiennya itu anak mengalami apa dan kita bisa melihatnya. Kemudian untuk palpasinya kita harus mengetahui juga dengan cara palpasi atau menyentuhnya. Nah, kemudian untuk intervensi fisioterapi yaitu kita bisa melakukan nebulizer, yaitu untuk membantu mengencerkan dari spetumnya tersebut. Nah, nebulizer ini kita menggunakan obatnya ini diresepkan oleh dokter yang akan ditambah oleh NaCl atau cairan infus dengan perbandingan 1:2, 1 obatnya dan 2 NaCl-nya. Nah, kita bisa memposisikannya si bayi itu dengan digendong di pangku dengan sedikit melayang, jadi tidak tidur, dia sedikit melayang. Kemudian setelah obatnya dipasang dipasang di masker nebulizernya, kita pasang di mulut dan di bagian mulut dan hidung pada pasien. Kemudian kita nyalakan dari nebulizernya. Nah, lamanya itu sampai obatnya habis, sampai tidak keluar uapnya lagi. Nah, setelah uapnya tidak keluar, kemudian kita mematikan dari nebulizernya dan kita mencopot dari maskernya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan postural drainase, yaitu untuk membersihkan saluran nafasnya sehingga dapat disalurkan ke aliran yang lebih besar untuk keluar. Letak spetum ini menentukan posisi postural drainase. Prinsip postural drainase ini itu positioning mencarikan jalan keluar dari spetumnya tersebut. Nah, jadi anak dari Nyonya Sinta ini letak penumpukan spetumnya yaitu pada paru bagian upper lobus apical anterior segment, yaitu sisi depan bagian atas. Maka posisi kepala lebih tinggi. Ini posisi anaknya ini kita bisa dipangku karena usianya masih 2 bulan. Nah, untuk menentukan letak spetumnya tersebut yaitu kita harus menggunakan teknik akultasi dan perkusi. Nah, untuk teknik akultasi ini kita menggunakan stetoskop. Nah, jadi bayi ini ketika melakukan akultasi itu bebas dari pakaian, dan ketika diperiksa itu nafasnya dihembuskan. Untuk perkusi itu menggunakan ketukan.
Nah, jadi tujuannya dilakukan okultasi dan perkusi ini yaitu untuk menentukan letak spetumnya dan mengetahui suara dari napas normal dan abnormalnya. Nah, untuk mengetahui suara normal yaitu ada 3 macam, yaitu bronkial, bronkoversikular, dan vesikular. Nah, pada bronkial ini itu kita bisa meriksa pada bagian trakeanya, itu dimana suaranya itu nadanya keras. Kemudian pada bronkoversikular itu pada tepi sternum interkosta 1 atau 2, itu kalau suara normalnya yaitu suaranya sedang. Kemudian pada vestikular itu lapang parunya itu biasanya nadanya lembut. Nah, untuk suara abnormalnya sendiri itu ada crickles, yaitu suaranya keras, terputus-putus dan pendek. Itu seperti suara ketika kita minum itu dibuat mainan seperti gelembung-gelembung. Nah, kemudian ada raunchy, itu nadanya lebih rendah. Kemudian ada wheezing, itu pada suaranya itu kayak suara asma, itu kayak mengik gitu. Kemudian untuk rubfriksi pleural itu suaranya nyaring seperti gesekan biola. Nah, itu tadi pemeriksaan menggunakan artikulasi. Kemudian untuk yang perkusi itu kita bisa mengetuknya. Jadi suaranya itu berbeda dari suara normalnya. Nah, setelah kita melakukan teknik akulturasi dan perkusi itu, kemudian kita bisa mengecek di mana letak spetum dengan menentukan suara di daerah mana yang abnormal. Nah, setelah kita menentukan dari letak spetumnya tersebut dengan cara akultasi atau perkusi tersebut, kita melakukan teknik tapotemen atau clapping, yaitu memberikan tepukan, yaitu untuk membantu merontokkan dari spetumnya tersebut. Dilakukan pada letak spetumnya, yaitu pada upper lobus apical anterior segment, yaitu di sisi depan bagian atas. Nah, kita bisa melakukannya menggunakan 3 jari, karena ini bayinya kan masih 2 bulan jadi masih kecil. Kita tepuk-tepuk secara perlahan. Nah, kita juga bisa menggunakan teknik 3 jari ini dengan cara mengetuknya, cara perlahan. Nah, ini kita lakukan selama 3-5 menit. Nah, setelah melakukan tapotemen, kita akan melakukan chest vibrasi, yaitu dengan menggetarkan pada saat ekspirasi, yaitu untuk merontokkan bagian silia-silianya. Nah, chest vibrasi ini dilakukan, kita lihat saja gimana ketika bayi ini menghirup napas, kemudian ketika dia menghembuskan napas, kita berikan vibrasi. Nah, itu bisa dilakukan 3-5 kali. Nah, setelah melakukan chest vibrasi, kita beralih ke langsung ke counting atau latihan batuk. Nah, latihan batuk ini dilakukan pada posisi drainase, itu duduk melayang. Nah, untuk mengeluarkan dari spetumnya tersebut, kita bisa mengusap-usap pada bagian incisula jugularisnya, diputar-putar. Nah, ini akan menimbulkan reaksi muntah. Nah, jika tidak muntah akan masuk ke pencernaan dan akan diolah menjadi feses. Nah, itu tadi pemeriksaan fisioterapi dan intervensi fisioterapi yang dapat dilakukan pada pasien yang terjadi penumpukan spetum pada paru bagian upper lobus apical anterior segmental. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.